saya Farihatun Mutia dan teman-teman saya yaitu Dwi Aprilia Astuti, kemudian Wahyu Novaldi dan Nila Rohmatul Jannah akan melakukan sebuah percobaan yaitu tentang materi mekanika. Berikut video percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatun Mutia dengan NIM 140142037. Di sini saya akan mempraktekkan materi mengenai kinematika yaitu tentang GLB dan GLBB. Dalam percobaan GLB dan GLBB, saya akan melakukan percobaan 3 lintasan, yaitu lintasan pertama, kedua, dan ketiga. Alat dan bahan yang digunakan yaitu stopwatch, kemudian alat ukur, mobil-mobilan, dan kayu. Untuk lintasan pertama digunakan untuk percobaan GLB. Berikut contoh percobaannya. Letakkan mobil pada lintasan pertama, kemudian luncurkan mobil dan tekan tombol stopwatch secara bersamaan. Dan ini adalah waktu kecepatan mobil berjalan dengan jarak 46 cm. Untuk lintasan kedua digunakan untuk percobaan GLBB dengan tinggi yang sedang. Cara percobaannya, letakkan mobil mainan di atas papan lintasan kedua, kemudian luncurkan dan tekan stopwatch secara bersamaan. Dan didapatkan hasil waktu kecepatan seperti ini dengan jarak 56 cm. Dan untuk lintasan yang ketiga digunakan untuk percobaan GLBB dengan tingginya lebih tinggi dari lintasan yang kedua. Cara percobaannya sama seperti lintasan kedua dan dihasilkan waktu kecepatan yaitu seperti ini dengan jarak 71 cm. Pada lintasan pertama yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap, di mana dapat dituliskan dengan rumus S sama dengan V kali T. S yaitu jarak, V kecepatan, dan T waktu. Dari rumus tersebut kita dapat mengetahui bahwa faktor GLB yaitu waktu dan kecepatan. Pada kehidupan sehari-hari dapat kita temui contoh gerak lurus beraturan, yaitu pada kereta api yang berada di lintasan lurus yang memiliki laju dengan kecepatan konstan atau tetap. Untuk lintasan kedua dan ketiga dilakukan percobaan GLBB. GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan, merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. GLBB dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada gerak mobil yang berada di lintasan lurus yang mengalami kecepatan konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rohmatul Jannah dengan NIM 14014200167. Saya akan melakukan percobaan mengenai dinamika, lebih tepatnya yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Percobaan yang pertama adalah percobaan hukum Newton 1. Pada percobaan ini, bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas dan 1 buah botol. Caranya yaitu letakkan botol di atas kertas, kemudian tariklah kertas dengan cepat. Amati botol. Dalam percobaan tersebut, botol tidak bergerak sama sekali karena dalam hukum Newton 1 terdapat teori kelembaman yang menjelaskan bahwa jika suatu benda, dalam hal ini adalah botol, yang diletakkan di atas kertas yang ditarik dengan cepat, maka benda tersebut tidak akan bergerak sama sekali atau diam, karena gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Percobaan hukum Newton 2. Di sini saya menggunakan tempat pensil dan batu. Percobaan yang pertama yaitu kita dorong tempat pensil dengan gaya yang besar. Apa yang terjadi pada tempat pensil? Tempat pensil mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya.
Percobaan yang kedua yaitu dengan meletakkan batu di atas tempat pensil dan kita dorong tempat pensil dengan gaya yang sama pada percobaan yang pertama. Apa perbedaan dari percobaan yang pertama dan kedua? Pada percobaan kedua, percepatan benda semakin kecil karena dengan bertambahnya massa benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan pada benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Percobaan yang terakhir adalah percobaan hukum Newton 3. Di sini saya menggunakan bola bekel. Bola bekel ini akan saya jatuhkan. Bola ini akan memantul kembali ke atas. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 3, di mana gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya tersebut memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kenalkan, nama saya Dwi Aprilia Astuti dari kelompok 10 Rombel G PGSD 2020. Di sini saya akan mempraktekkan materi tentang pesawat sederhana satu tuas. Kelompok kami memakai alat-alat yang pertama, penggaris sebagai papan, kemudian kardus bekas strapless sebagai titik tumpu, dan pasta gigi sebagai titik kuasa dan titik beban. Di sini kita asumsikan titik beban berada di sebelah kiri saya dan titik kuasa berada di sebelah kanan saya. Jika titik tumpu kita letakkan di tengah papan, maka keadaan beban yang memiliki massa sama akan setimbang. Namun, jika titik tumpu kita geser mendekati beban, maka titik kuasa akan menurun. Dan jika kita geser lagi titik tumpu mendekati beban, maka titik kuasa semakin menurun. Memiliki arti yaitu kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan beban lebih ringan. Namun jika titik tumpu kita geser mendekati titik kuasa, maka beban akan menurun. Jika titik tumpu kita geser lagi mendekati titik kuasa, maka beban semakin menurun. Hal itu berarti kuasa atau tenaga yang dikeluarkan akan semakin banyak dan juga beban terasa sangat berat. Dapat disimpulkan yaitu apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sedikit dan juga beban akan semakin ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novaldi. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu contoh praktikum menggunakan pesawat sederhana, yaitu katrol. Selamat menyaksikan. Pada katrol tetap, ada katrol yang berfungsi sebagai tumpuan, tali yang saya pegang sebagai kuasa, dan benda yang sebagai beban. Tali yang saya tarik sebagai lengan kuasa, tali yang menarik sebuah benda atau beban disebut dengan lengan beban. Katrol tetap hanya mengubah arah gaya kuasa, sehingga keuntungan yang diperoleh saat menggunakan katrol ini hanya untuk memudahkan mengangkat beban atau benda. Dalam kehidupan sehari-hari, pesawat sederhana jenis ini dapat digunakan untuk menimba air dari sumur.